Hai, jumpa lagi dengan saya di mata pelajaran produk kreatif. Oke, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya akan membacakan apa materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kompetensi dasarnya adalah memilih perangkat yang digunakan untuk usaha RT RW Net. Kemudian indikator yang akan kita capai yaitu kamu diharapkan mampu mengetahui perangkat wireless. Oke. Sebelum kita masuk ke materi kita, saya sedikit menjelaskan tentang RT RW Net. Kenapa saya ingin mengulangi penjelasan tentang ini? Karena saya melihat di soal yang kalian jawab kemarin itu terdapat kekeliruan atau kesalahan yang fatal. Kenapa fatal? Karena di situ kalian menjawab kan ada pertanyaan tentang RT RW Net. Kalian menjawab atau mencari di Google apa itu RT, kemudian apa itu RW. Jadi jawaban ini sangat keliru karena itu bukan tentang Pak RT ataupun tentang Pak RW, bukan tugas yang diberikan oleh RT dan RW. Jadi sebenarnya RT RW itu adalah istilah yang digunakan. Kenapa harus RT dan RW? Karena memang jangkauan atau ruang lingkup yang ingin dicapai itu hanya sebatas satu RT ataupun satu RW. Jadi hanya ruang lingkup yang kecil. Jadi saya berharap setiap pertemuan kita, setiap materi yang saya berikan itu video pembelajarannya diputar sampai habis. Jangan menjawab pertanyaan hanya berdasarkan jawaban dari Google ya. Oke, jadi dalam indikator yang kita capai ini kita melihat apa itu perangkat wireless. Jadi perangkat wireless itu adalah teknologi yang menghubungkan dua perangkat atau lebih tanpa menggunakan kabel. Jadi contohnya ada Bluetooth, ada infrared atau inframerah, kemudian ada Wi-Fi atau biasa disebut juga Wi-Fi. Kemudian kenapa kita harus pilih ini? Jadi dalam memilih perangkat wireless kita itu harus memilih pilihan yang sesuai dengan medan atau dengan lingkungan ya, yang akan kita lalui dalam melakukan pengiriman data atau internet. Jadi kita harus memilih, kita harus melihat apakah perangkat wireless ini atau tanpa kabel ini cocok dengan lingkungan yang akan kita sebar atau kita bagikan internetnya. Jadi kita harus melihat apakah sesuai, apakah kita bisa menggunakan kabel atau wireless. Jadi nanti kita di pertemuan kedua akan membahas tentang kabel. Jadi sekarang menggunakan tanpa kabel atau tanpa menggunakan kabel atau biasa disebut dengan wireless. Jadi kenapa kita harus menggunakan wireless? Bayangkan seandainya lokasi yang kita lalui atau yang kita gunakan atau lokasi yang akan kita pasang internetnya itu kan berbeda-beda. Ada yang lokasinya banyak pepohonan, ada yang lokasinya lapangan yang luas, ada lokasinya perumahan, ada lokasinya yang melewati sungai. Jadi bayangkan kalau seandainya lokasi yang kita bagikan itu melewati sungai, jadi tidak mungkin kita menarik kabel atau membentangkan kabel melewati sungai. Jadi kurang tepat. Jadi kita di sini lebih tepat menggunakan perangkat wireless. Jadi ini memang kita harus memilih sesuai, bukan sembarangan pilih. Oke, kemudian kita melihat berikutnya ya. Jadi dalam memilih wireless atau nirkabel, kita harus memilih alasan yang tepat. Kemudian kita ambil satu contoh medan yang sangat cocok
dan seharusnya menggunakan koneksi nirkabel. Jadi di sini ada sebuah contoh di sebuah pendopo Universitas Sumatera Utara atau USU diadakan sebuah seminar pendidikan. Maka untuk menyediakan fasilitas internet di sana, kita harus menyediakan sebuah akses point yang mampu menampung semua peserta yang hadir pada acara tersebut. Jadi dalam hal ini kita sangat tidak pantas menggunakan kabel. Kenapa? Bayangkan seandainya pesertanya itu ada 100 orang. Kan tidak mungkin kita menggunakan atau menarik 100 kabel untuk masing-masing peserta. Jadi di sini memang kita harus menggunakan wireless atau tanpa kabel. Jadi setiap peserta bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan laptop untuk dapat terkoneksi ke internet. Jadi kita menggunakan koneksi nirkabel. Atau kita bayangkan seandainya kita ingin menyebarkan internet ke perumahan, kemudian kita lebih cocok menggunakan kabel atau wireless. Ini ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita menggunakan wireless apabila memang medan yang kita tempuh itu tidak maksimal menggunakan kabel atau terlalu sulit. Jadi sebenarnya jaringan memang lebih baik menggunakan kabel ketimbang wireless. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan kabel itu stabilitasnya akan lebih tinggi, karena perangkat akan langsung terhubung ke server internet. Kalau menggunakan wireless, dia akan berpengaruh kepada keadaan cuaca, keadaan lingkungan, atau penghalang, atau ada penghalang gedung, atau penghalang misalnya ada perangkat wireless lain. Jadi itu sangat berpengaruh dengan kemampuan pengiriman data kita. Jadi memang kita di sini harus benar-benar mengerti, benar-benar paham dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan yang akan kita sebarkan internetnya. Jadi kita memang harus benar-benar tepat, jangan asal pilih. Karena ketika kita asal pilih nanti, hasilnya internet yang akan kita gunakan atau kita bagikan tidak akan maksimal. Itulah materi yang akan kita pelajari hari ini, yang harus kita benar-benar pahami. Jadi RT RW-net ini, sekali lagi saya bilang, jangan salah artikan. Ini bukan RT ataupun RW, ini hanya istilah atau nama. Jadi apa itu RT RW-net? Jadi kita memang tujuan utama kita itu menyebarkan internet, memberikan jasa kepada masyarakat sekitar lingkungan kita, lingkungan tempat tinggal, atau di sebuah daerah yang memang sulit mendapatkan koneksi internet. Contohnya sinyal di sana sedikit lemah, mungkin ada sinyal tapi sinyalnya lemah. Jadi masyarakat itu sulit mengakses internet yang cepat. Kemudian kita harus menyediakan internet yang terjangkau. Kalau bisa memang kita harus menyediakan internet yang biayanya lebih murah dibandingkan operator pada umumnya, yaitu mungkin mereka jual 350.000, 400.000 atau 250.000. Kita harus bisa jual di bawah itu. Kenapa? Karena tujuan utama kita itu bukan nominal angkanya, tapi tujuan utama kita itu memang menyediakan internet di daerah-daerah yang tidak terjangkau internet atau koneksi internet di sana kurang baik. Jadi kita harus bisa menggunakan ilmu kita itu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi lingkungan kita. Jadi itulah namanya produk atau produk kreatif. Kita memang harus kreatif bagaimana kita menciptakan lapangan kerja untuk lingkungan atau daerah kita masing-masing, dan kemudian itu dapat menghasilkan nominal atau menghasilkan uang. Itu yang akan kita capai. Jadi kenapa saya di sini menggunakan tempat atau lokasi yang tidak di sekolah. Ini saya ambil contoh di rumah saya sendiri, yang memang saya juga di rumah membagikan internet kepada warga supaya warga-warga di sini dapat menikmati atau mengakses internet dengan biaya yang murah kemudian terjangkau.
Jadi inilah dia server yang memang sederhana tapi dapat membantu masyarakat untuk mengakses internet dengan biaya yang terjangkau dan layanan internet yang memang bisa dibilang lancar tanpa kuota. Jadi itulah sebenarnya tujuan utama ETRWNet. Kita membantu masyarakat, apalagi dalam kondisi seperti ini, daring atau belajar jarak jauh atau belajar tanpa bertatap muka. Jadi bagaimana agar setiap siswa atau setiap orang tua dapat terbantu agar anak-anaknya dapat belajar online tanpa mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Bayangkan kalau dalam satu rumah ada 3 atau 4 anak yang harus belajar online. Jadi orang tua itu harus membeli paket yang cukup banyak untuk anak-anaknya. Oke, kalau memang orang tua mampu. Kalau tidak mampu, maka orang tua jadi sulit, siswa atau anak-anaknya jadi sulit untuk dapat mengakses internet, untuk dapat belajar online secara online. Jadi inilah fungsi kita belajar perlu kreatif ini kita, agar kita dapat membagi atau memberikan atau agar kita dapat menciptakan lapangan kerja yang memang benar-benar berguna bagi masyarakat dan lingkungan kita. Jadi pelajaran kita jadi berguna untuk diri kita dan juga masyarakat sekitar. Jadi jangan kita itu belajar tapi tidak berguna dan tidak menghasilkan. Jadi hasilnya sia-sia, kita hanya membuang-buang waktu untuk belajar dan tidak ada hasil. Jadi saya berharap dalam setiap kali kita belajar produk kreatif, kalian tuh memang harus benar-benar serius, benar-benar harus memahami setiap tahapan-tahapan yang kita pelajari sama-sama, karena satu aja nanti ketinggalan maka akan ketinggalan seterusnya. Oke, saya pikir itu aja yang dapat saya sampaikan, karena tadi kita awali dengan doa, mari kita juga mengakhirinya dengan doa. Oke, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya berharap kalian juga atau anak-anak saya semuanya, kalian dapat menjaga jarak atau menjaga kesehatan kalian, menjaga agar supaya kita dapat bertemu langsung belajar di sekolah seperti biasanya apabila situasi ini sudah berakhir, situasi Covid. Jadi kita menjaga diri kita masing-masing, jangan banyak bertemu dengan atau berkumpul dengan masyarakat yang ramai, karena itu dapat memperluas penyebaran Covid. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.